Perkenalkan, nama saya Tika Lestari dari kelompok 3 Nikbaken. Di sini saya akan menampilkan hasil wawancara saya dengan 3 UKM yang ada di Stikep PPNI Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Kegiatan dadakan atau ada perubahan rencana dadakan, nah kita harus fleksibel, jangan panik. Untuk yang sebelumnya membangun jaringan otentik dan berdampak di organisasi UKM. Langsung terjalin, kebetulan KPK tuh sering kerjasama dengan pihak luar ya, kayak ke puskesmas, kita bantu buat screening kesehatan, terus ke kampus lain juga suka ada panggilan, kita jadi anggota tim medis buat di jaringnya tuh kita yang harus intinya kok kuncinya mah di komunikasi yang baik aja. Kalau masalah konflik itu ya wajar banget ya, kalau ada di organisasi itu ya kita, menurut aku ya kita harus mendengarkan di dua belah sisi dulu, ya sisi kanan sama sisi kiri. Kita harus cari di jalan tengahnya, apa permasalahannya, kunci permasalahannya harus dicari. Terus kita juga intinya jangan bahkan sih kalau organisasi soalnya nanti kita buat terus waktu misalnya antara UKM, gas, sama ya kalau misalnya pilih kalau aku sih yang paling penting dulu yang mana misalnya di UKM tuh misalnya besok tuh ada kegiatan jam 8. Nah sedangkan hari itu juga ada deadline tugas itu aja, nah kan pasti aku otomatis pilih UKM dulu ya yang lebih penting dulu. Nah nanti untuk beres UKM baru aku juga mengejar deadline-nya gitu. Terus kalau kepercayaan kan tadi kita dikasih apa ya buat ngerjain apa, buat jadi tanggung jawab itu kayak gimana, kita harus jawab segala hal itu. Terus kalau kekeluargaan, kalau untuk KPK ya alhamdulillah sih udah kerasa banget ya kekeluargaannya kayak gimana, saling mendukung, saling mengingatkan satu sama lain. Baik Teteh, mulai dari pertanyaan pertama, menurut Teteh bagaimana membangun organisasi yang solid dan adaptif di UKM Badminton? Yang pertama, memiliki visi dan misinya terlebih dahulu, terus membangun komunikasi terbuka dan saling percaya. Yang ketiga, bagi tugas secara jelas dan adil. Terus yang keempat, lakukan evaluasi rutin dan terbuka terhadap perubahan. Baik, pertanyaan kedua ya Teh, bagaimana pandangan Teteh membangun jejaring yang otentik dan berdampak di UKM Badminton ini? Nah, yang pertama, membangun relasi dengan niat kolaboratif bukan transaksional.
seperti saat menjalin hubungan dengan organisasi lain. Terus yang kedua, jaga komunikasi berkelanjutan. Nah, kita jangan hanya menghubungi saat butuhnya doang, tetapi kita harus tunjukin kepedulian dengan memberi kabar. Terus yang ketiga, tampilkan integritas dan profesionalisme seperti tepati janji dan harus menghargai waktu juga. Baik ya Teh, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sikap Teteh dalam menghadapi konflik yang ada di UKM badminton ini Teh? Yang pertama, dengarkan kedua pihak mendengarkan kedua belah pihak. Terus yang kedua, gunakan komunikasi yang tenang dan asertif. Terus yang ketiga, cari solusi bersama dan jadikan konflik tersebut pembelajaran untuk kita. Baik Teh, pertanyaan terakhir, gimana Teteh memanajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan kekeluargaan dalam UKM badminton ini? Kalau dari manajemen waktu itu, kita harus tetapkan jadwal kegiatan yang realistis. Kita jangan terlalu padat agar tidak kitanya cepat lelah. Terus yang kedua, disiplin dan konsisten. Kita harus tepati waktu rapat atau tentang tugas ataupun dengan soal UKM ini ataupun komitmen lainnya. Terus yang ketiga, tentukan prioritas dan jadwal yang jelas. Lalu tadi membangun kepercayaan dan kekeluargaan. Yang pertama, membangun budaya saling menghargai satu sama lain. Terus yang keduanya, bantu jika ada anggota tim ada yang sedang kesulitan, kita harus membantunya. Terus yang ketiga, rayakan keberhasilan bersama. Mau sekecil apapun pencapaiannya, kita harus apresiasi oleh seluruh tim. Teteh izin memberikan inovasi ya Teh untuk badminton, UKM badminton. Mungkin inovasi dari aku cuma satu ya Teh, untuk menyelenggarakan turnamen bulu tangkis untuk kategori anak-anak, remaja atau dewasa sebagai ajang kompetensi dan promosi ya Teh. Perkenalkan, nama saya Tika Lestari dari kelompok 3 Nikbaken. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota UKM dari UPM. Namanya siapa Teh? Perkenalkan, saya Nayat Sabita dari tingkat 2B dan saya mengikuti UKM UPM. Izin bertanya ya Teh, dari pertanyaan pertama, menurut Teteh bagaimana sih membangun organisasi yang solid dan adaptif? Membangun gimana ya? Kalau misalnya buat solid dan adaptif itu gimana orangnya juga ya. Jadi kita pasti buat bikin anggota-anggota solidnya pasti dengan musyawarah, terus menaungkan isi pikiran, terus menerima aspirasi juga dari orang lain. Buat adaptif itu gimana ya? Kita dengan ini sih, dengan banyak berinteraksi dengan orang, terus banyak tampil juga di luar-luar. Baik ya Teh, untuk pertanyaan keduanya, bagaimana pandangan Teteh tentang membangun jejaring yang otentik dan berdampak di UKM ini? Kalau misalnya buat pertanyaan itu, kan kita sering banget tampil di buat acara-acara kampus ya, buat berdampaknya. Jadi kita sering dipanggil buat jadi MC, buat acara kayak PKMB, LDKO atau wisuda pun. Jadi itu cara kita buat berdampak kepada kampus juga sih. Jadi mengenalkan juga kayak public speaking kayak gimana sih kayak gitu. Lanjut ya Teh ke pertanyaan ketiga, bagaimana sikap Teteh dalam menghadapi konflik yang ada di UPM ini? Karena di UPM itu ada divisi buat bonding juga ya, jadi kita kalau misalnya ada konflik itu pasti dibantu sama UKM bonding. Jadi kita nggak mungkin nyelesain masalah sendiri gitu, biar masalahnya nggak melebar kemana-mana kayak gitu. Teh, untuk pertanyaan terakhir ya Teh, gimana Teteh memanajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UPM ini? Kalau misalnya buat manajemen waktu, pastinya aku masih susah ya sampai sekarang. Tapi kalau misalnya itu aku pakai to-do list sih, jadi kayak aku tulis mana yang harus aku kerjain dulu sampai yang harus akhir aku kerjain. Terus kalau misalnya buat menjalin kepercayaan, sering-sering ngobrol aja sih, terus kayak sharing aja pikirannya kayak gimana. Izin ya Teh, untuk pertanyaannya udah selesai. Teh izin untuk memberikan inovasi. Mungkin dari aku cuma satu ya Teh, untuk menyelenggarakan studi banding dengan beberapa universitas dan melakukan seminar
tentang UPM. Kalau misalnya buat studi banding kita udah sering banget ya. Terus kita juga kan ada Prokoma itu 30 kampus di Jawa Barat. Jadi kita udah ada. Kasih banyak ya Teh. Iya, sama-sama.